Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, pertama sekali kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kelimpahan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul sebagaimana biasanya. Terima kasih banyak kepada Ibu dosen Shirley Diovani Teza selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan. Dan terlebih-lebih kepada teman-teman yang senantiasa selalu hadir dalam setiap pertemuan. Baik, adapun materi yang kami bahas di pertemuan ini yaitu mengenai laporan keuangan. Untuk materinya akan dijabarkan oleh saudari Widya. Pada Widya di sini. Betul. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1 Ikatan Akuntansi Indonesia mendefinisikan laporan keuangan sebagai penyajian kinerja keuangan yang terstruktur dari perusahaan atau entitas usaha. Pembuatan laporan keuangan bertujuan memberikan informasi kinerja dari pihak yang melaporkan sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan. Adapun pengertian laporan keuangan yang lain, yang pertama menurut Kasmir, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Yang kedua menurut Munawir, laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan meliputi bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui informasi aset. Aset yang dimiliki oleh bisnis maupun perusahaan tertentu akan dapat diketahui dengan adanya laporan keuangan. Karena dalam sebuah laporan ini kita bahkan secara detail mendapatkan penjelasan tentang aset. Seberapa banyak yang masih dimiliki dan seberapa banyak yang sudah terbuang. Yang kedua, mengetahui jumlah modal. Modal adalah sebuah hal yang penting dalam bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya. Jadi, modal menjadi salah satu faktor penting yang digambarkan dalam sebuah laporan keuangan. Semua informasi yang dibutuhkan akan ditemukan di laporan tersebut terkait seberapa banyak modal yang tersedia, yang diperlukan, dan yang telah digunakan. Yang ketiga, arus kas. Arus kas juga akan menggambarkan bagaimana pengelolaan, apakah masih kurang stabil, tidak memadai, dan bahkan berjalan dengan lancar. Setiap pelaku yang melakukan tindakan ekonomi pastinya membutuhkan rincian mengenai arus kas tersebut. Yang keempat, alat pertanggungjawaban pihak manajemen. Ini akan menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan manajemen, karena ini adalah salah satu laporan yang sangat penting dan akan mendefinisikan keadaan perusahaan. Yang kelima, sebagai alat pertimbangan pemilik perusahaan. Tidak ada hal yang selalu mulus, begitu juga yang terjadi dalam sebuah keuangan perusahaan. Ketika hal-hal tersebut menjadi lebih buruk atau bahkan lebih baik, sang pemilik harus melakukan tindakan. Yang keenam, pencapaian target manajemen. Walaupun pihak manajemen adalah yang bertanggung jawab membuat dan melaporkan laporan, namun juga menyangkut tujuan pembuatan tersebut, di mana pihak manajemen yang nantinya akan mengetahui apakah target mereka tercukupi atau tidak di periode tersebut. Yang ketujuh, alat pertimbangan bagi pemegang saham. Untuk bisa menjalankan sebuah bisnis atau perusahaan, tentu diperlukan modal dan berupa saham. Jadi, pemegang atau pemilik saham yang berkontribusi berhak mengetahui bagaimana perkembangan dari bisnis atau perusahaan tersebut. Yang kedelapan, bahan evaluasi kreditur. Tidak hanya pemilik dan pemegang saham saja yang menggunakan laporan ini sebagai bahan evaluasi. Para kreditur juga akan menggunakan sebagai bahan evaluasi dan alat pertimbangan. Para kreditur sangat perlu untuk bisa melakukan penilaian pada kelancaran dan bagaimana alur arus kas. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang. Pandangan untuk slide.
Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis laporan keuangan. Di media dapat saudara lihat di situ ada 5 jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang berisikan adanya jumlah aktiva atau harta, kewajiban atau hutang, dan modal perusahaan atau ekuitas pada suatu tertentu. Tujuan penyusunan laporan neraca ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kondisi finansial dari suatu perusahaan, terutama ketika dilakukannya akhir tahun alias ditutup. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan ini nantinya akan menggambarkan berapa jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang dikurangkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan tersebut memperoleh laba atau rugi. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan ini berisikan jumlah dan jenis modal yang dimiliki oleh perusahaan pada periode saat ini. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Pada jenis laporan keuangan ini menunjukkan adanya arus kas masuk dan kas keluar yang terjadi di perusahaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Pada jenis laporan keuangan ini berisikan informasi mengenai penjelasan yang sekiranya dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada, sehingga akan jelas sebab akibatnya. Tujuan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini adalah supaya penggunanya dapat memahami data yang disajikan secara jelas. Materi selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan keuangan neraca. Komponen keuangan yang berfungsi untuk menunjukkan posisi aset, modal, dan kewajiban perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan neraca dibagi atas 2. Yang pertama yaitu aktiva dan kewajiban. Aktiva ada 3. Yang pertama aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Kewajibannya yaitu utang lancar jangka panjang, utang lancar atau jangka pendek, dan utang jangka panjang. Yang pertama aktiva. Aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aktiva lancar. Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomi yang dapat diubah menjadi uang dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Yang kedua yaitu aktiva tetap. Aktiva tetap adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan. Yang C, aktiva lainnya. Aktiva lainnya adalah sumber daya ekonomi yang tidak termasuk dalam kategori aktiva lancar atau aktiva tetap. Yang kedua, kewajiban atau hutang. Kewajiban adalah hutang atau kewajiban finansial yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu jangka waktu tertentu. Yang pertama yaitu utang lancar atau utang jangka pendek. Utang lancar adalah kewajiban finansial yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun dan 1 siklus operasi perusahaan. Yang B, utang jangka panjang. Utang jangka panjang yaitu kewajiban finansial yang harus dibayar dalam waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, ekuitas adalah selisih antara total aset dan total kewajiban perusahaan. Ekuitas juga dapat diartikan sebagai modal yang dimiliki oleh perusahaan. Ekuitas dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama yaitu modal saham. Modal saham adalah modal yang diperoleh dari penjualan saham perusahaan. Yang kedua yaitu laba ditahan. Laba ditahan adalah laba yang belum diumumkan kepada pemegang saham perusahaan. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan biaya suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Unsur-unsur yang terdapat dalam laporan laba rugi yang pertama yaitu pendapatan, harga pokok, laba potong, biaya operasi, dan laba kotor operasional, penyusutan, pendapatan bersih operasi, pendapatan lainnya,
laba sebelum bunga dan pajak, biaya bunga, laba sebelum pajak, pajak, laba sesudah pajak, dan laba per lembar saham. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini terdiri 3 jenis arus kas, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan uang masuk dan keluar dari kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi adalah laporan uang masuk dari keluar dari berbagai aktivitas investasi dalam periode tertentu. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah laporan uang masuk dan keluar dari kegiatan pendanaan atau pembiayaan perusahaan. Laporan arus kas berguna untuk mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola kasnya dari aktivitas operasi, pendanaan maupun aktivitas investasi. Sekian materi saya kembali kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Sekarang kita masuk pada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan yang pertama kreditor atau pihak pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman atau kreditor adalah pihak penyandang dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Mereka sangat berkepentingan terhadap usaha yang akan dibiayainya. Bank atau lembaga keuangan lain yang turut membiayai tidak mau menderita kerugian sehingga perlu mempelajari prospek usaha yang akan datang. Kreditor membutuhkan laporan keuangan untuk mengambil informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sebagai bahan acuan untuk menolak atau menyetujui pinjaman yang akan diajukan. Yang kedua, supplier atau pihak pemasok, yaitu pihak pemasok membutuhkan laporan keuangan perusahaan, terutama di saat membeli barang dengan sistem kredit atau tidak langsung dibayar tunai. Informasi keuangan digunakan oleh pihak pemasok atau supplier untuk mengambil keputusan apakah perusahaan memiliki kemampuan membayar tagihan sesuai nominal yang tertera atau tidak. Yang ketiga, pihak manajemen perusahaan. Pihak manajemen perusahaan menggunakan informasi keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban mereka pada owner perusahaan atas kemampuan mereka sepanjang mereka bertugas di perusahaan itu. Bila informasi finansial mereka baik, maksudnya kemampuan mereka juga baik. Tetapi pihak manajemen tidak diperkenankan melaksanakan window dressing atau mempercantik informasi finansial dengan memasukkan informasi. Yang keempat, ada pihak investor atau penanam modal. Pihak investor atau penanam modal membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui apakah modal yang ditanam dimanfaatkan dengan baik dan juga dijadikan sebagai bahan acuan sebelum melakukan investasi atau penanaman modal pada perusahaan tersebut. Yang kelima, pihak pemerintah bagian pajak. Pihak pemerintah terutama bagian yang mengurus pajak membutuhkan laporan keuangan untuk membayarkan kewajiban pajak sesuai dengan angka yang tertera pada laporan keuangan perusahaan. Yang keenam, pihak pelanggan terikat perjanjian kerjasama. Pihak pelanggan yang terikat perjanjian kerjasama membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui kelangsungan bisnis dalam jangka panjang yang menunjukkan riwayat bisnis untuk meyakinkan pelanggan untuk mengambil kesepakatan kerjasama. Yang ketujuh, pihak karyawan atau pekerja. Pegawai memerlukan data informasi keuangan buat memperhitungkan situasi industri. Andaikan industri terletak dalam keadaan bagus, pegawai dapat bertugas dengan damai. Mereka juga dapat memohon kompensasi lebih pada industri bila perkembangan industri tidak diiringi dengan bertambahnya imbalan pegawai.
Tetapi apabila industri tampak berada dalam situasi tidak bagus, pegawai dapat memulai untuk mencari profesi baru. Poin yang berikutnya, poin yang terakhir, itu pihak masyarakat secara umum. Pihak masyarakat membutuhkan laporan keuangan untuk menjadikan keuntungan perusahaan dengan cara masyarakat menyediakan info atau track perkembangan terakhir tentang rangkaian aktivitas perusahaan. Baik, demikian penjabaran materi dari kami. Dan sekarang kita masuk pada sisi diskusi atau sisi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Yang bertanya moderator, Ya, Rasid, kepada Rasid. moderator ini dulu aja ya. Pertanyaan saya mengenai laporan keuangan di moderator. Nah, bagaimana sih jelaskan bagaimana si CEO perusahaan dapat mengetahui laporan keuangan yang dicatat oleh karyawannya tidak real dan tidak nyata seperti itu, moderator. Oke, pertanyaan berikutnya pada Reni, silakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada Prof. Ilyas. Bagaimana membandingkan kinerja keuangan antara dua perusahaan dalam industri yang sama? Jelaskan menurut saudara. Berikutnya kepada Aura, silakan. Baik, saya mau bertanya, apakah ada batasan atau keterbatasan dalam menggunakan laba per lembar saham sebagai indikator kinerja perusahaan, dan bagaimana perbandingan laba per lembar saham antara dua perusahaan dapat membantu dalam menganalisis investasi? Oke, terima kasih. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rashid Akmal. Apa pertanyaan tadi? Dengan pertanyaan, bagaimana CEO perusahaan dapat mengetahui laporan keuangan itu dicatat secara real atau tidak real? Nah, CEO perusahaan dapat memastikan laporan keuangan dicatat secara akurat atau real dengan beberapa cara. Yang pertama, yaitu memiliki tim keuangan yang kompeten. Pastikan perusahaan memiliki tim keuangan yang terampil dan berpengetahuan luas dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, dalam tim ini mereka harus dapat memahami dan mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Jadi harus benar-benar mengetahui dan paham tentang standar akuntansi. Jadi laporan keuangan itu tidak dibuat asal-asalan saja, sesuai dengan standar akuntansinya tentunya ya. Yang kedua, penyusunan prosedur internal, yaitu pihak yang bekerja sama dengan tim keuangan untuk menyusun prosedur untuk pencatatan, pelaporan, dan verifikasi transaksi keuangan. Pastikan prosedur-prosedur tersebut diikuti dengan ketat. Yang ketiga, pemahaman terhadap laporan keuangan. CEO perusahaan harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini, mereka harus mampu menganalisis laporan tersebut, laporan keuangan, menanyakan pertanyaan yang relevan, dan memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar. Yang ketiga, audit eksternal, yaitu melakukan audit eksternal secara berkala oleh firma akuntan publik yang independen dapat membantu memastikan keakuratan laporan keuangan. Yang ketiga, penggunaan sistem akuntansi yang terpercaya, yaitu gunakan sistem akuntansi dan perangkat lunak yang terpercaya dan memiliki kontrol internal yang kuat untuk meminimalkan risiko kesalahan pencatatan keuangan. Yang terakhir, transparansi dan kepatuhan, yaitu memastikan perusahaan harus mematuhi semua regulasi dan standar akuntansi yang berlaku dan berkomunikasi secara transparan kepada pemegang saham dan pihak-pihak terikat. Nah, dengan menjalankan langkah-langkah tersebut, CEO dapat meningkatkan keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan
telah dicatat secara real dan benar. Demikian yang bisa saya jawab dan saya kembalikan kepada saudara penanya. Baik, terima kasih jawabannya. Di situ saya dapat menangkap bahwa si perusahaan itu harus mengecek dahulu ya, atau harus lebih detail di dalam kepada karyawannya juga. Ya tentunya dia harus punya tim khusus ya. Tapi sedikit Mbak Moderator, kenapa sih masih ada juga perusahaan-perusahaan yang mengalami penyelewengan keuangan laporan perusahaan seperti itu, Moderator? Ya kan, tentunya adalah kesalahan dalam pencatatan keuangan. Tetapi kalau mereka mengikuti standar akuntansinya itu nggak ada kekeliruan deh. Soalnya itu tidak langsung disahkan itu udah betul, tetapi ada pihak-pihak yang memastikan itu laporan sudah betul atau tidak. Ada yang cek lapangan itu. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Saudari Widya. Pada Widya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Regi. Bagaimana membandingkan kinerja keuangan antara dua perusahaan dalam industri yang sama? Untuk membandingkan kinerja keuangan antara dua perusahaan dalam industri yang sama, dapat menggunakan beberapa metode dan rasio keuangan. Langkah yang pertama yaitu peroleh laporan keuangan kedua perusahaan. Dapat laporan keuangan terbaru dari kedua perusahaan yang ingin Anda bandingkan. Laporan keuangan yang umum meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang kedua, analisis rasio keuangan. Hitung rasio keuangan untuk kedua perusahaan. Beberapa rasio yang umum digunakan. Yang pertama, rasio profitabilitas, seperti laba bersih terhadap pendapatan atau laba operasional terhadap pendapatan. Yang kedua, rasio likuiditas, seperti rasio lancar atau rasio kas lancar. Yang ketiga, rasio utang, seperti rasio utang terhadap ekuitas atau rasio utang terhadap aset. Yang keempat, rasio aktivitas, seperti rasio perputaran persediaan atau rasio perputaran piutang. Langkah yang ketiga, bandingkan rasio keuangan. Perbandingan rasio keuangan dari kedua perusahaan untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam kinerja keuangan mereka. Perhatikan tren rasio dari waktu ke waktu dan bandingkan rasio rata-rata industri jika tersedia. Langkah yang keempat, evaluasi faktor-faktor lain. Selain rasio keuangan, pertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan seperti ukuran perusahaan, pangsa pasar, inovasi produk, strategi pemasaran, manajemen risiko, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Langkah yang kelima, gunakan metode analisis lainnya. Selain rasio keuangan, Anda juga dapat menggunakan metode analisis lainnya seperti analisis SWOT, analisis lanskap kompetitif, atau analisis Porter untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang kinerja keuangan perusahaan. Penting untuk diingat bahwa membandingkan kinerja keuangan antara dua perusahaan tidak selalu memberikan gambaran lengkap. Konteks industri dan faktor eksternal lainnya juga harus dipertimbangkan. Selain itu, pastikan Anda memiliki data keuangan yang akurat dan konsisten untuk hasil yang lebih valid. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban yang bisa kami jawab dan kami kembalikan kepada saudara penanya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu. Baik, untuk pertanyaan baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan berikutnya dari saudara Alzoy, akan dijawab oleh Mbak di. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alroy, yaitu pertanyaannya, apakah ada batasan atau keterbatasan dalam menggunakan laba per lembar saham sebagai indikator kinerja perusahaan, dan bagaimana perbandingan laba per lembar saham antara dua perusahaan dapat membantu dalam analisis investasi? Apakah ada batasan atau keterbatasan dalam menggunakan laba per lembar saham sebagai indikator kinerja perusahaan,
Ya, ada batasan dan keterbatasan dalam menggunakan lambar perusahaan. Sebagai indikator kinerja perusahaan, batasan dan keterbatasannya adalah yang pertama yaitu tidak memperhitungkan perubahan saham. EPS dapat dipengaruhi oleh perubahan jumlah saham yang beredar akibat emisi saham tambahan atau pembelian kembali saham. Hal ini dapat membuat EPS tidak stabil dan sulit untuk digunakan sebagai ukuran kinerja yang konsisten. Yang kedua yaitu tidak memperhitungkan perubahan nilai waktu. EPS tidak memperhitungkan perubahan nilai waktu uang, artinya EPS tidak memberikan gambaran tentang nilai sebenarnya dari laba perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu pengaruh faktor non-operasional. EPS dapat dipengaruhi oleh faktor non-operasional seperti penjualan aset atau keuntungan atau kerugian dari investasi. Hal ini dapat membuat EPS tidak mencerminkan kinerja operasional inti perusahaan. Yang keempat yaitu tidak memperhitungkan struktur modal. EPS tidak memperhitungkan struktur modal perusahaan seperti tingkat utang dan bunga yang harus dibayarkan. Perusahaan dengan struktur modal yang berbeda dapat memiliki EPS yang berbeda tanpa mencerminkan kinerja perusahaan. Perbandingan EPS dalam analisis investasi. Perbandingan EPS antara dua perusahaan dalam analisis investasi dapat membantu investor dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu mengukur profitabilitas relatif. Perbandingan EPS dapat memberikan gambaran tentang seberapa menguntungkan satu perusahaan dibandingkan dengan yang lain. EPS lebih tinggi menunjukkan profitabilitas yang lebih baik. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pertumbuhan potensial. Melalui perbandingan pertumbuhan EPS dari tahun ke tahun, investor dapat mengidentifikasi perusahaan yang memiliki pertumbuhan potensial yang lebih baik. Yang ketiga yaitu penilaian risiko. EPS juga dapat digunakan untuk menilai risiko. Misalnya, perusahaan dengan EPS yang lebih stabil mungkin dianggap lebih rendah risikonya daripada yang memiliki fluktuasi EPS yang besar. Namun penting untuk diingat bahwa EPS harus digunakan bersama dengan ukuran kinerja lainnya dan analisis yang lebih mendalam diperlukan. Sekian jawaban dari saya berikan kepada moderator. Baik, artinya yang bisa kami jawab dan kami kembalikan kepada penanya. Itu yang kemudian Bisa. Udah cukup lagi ya. Baik, demikianlah presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada atas perhatian teman-teman yang senantiasa selalu ada. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dianjurkan sehingga sangat membantu untuk menambah wawasan kami. Baik, saya tutup dan kita semua selamat pagi. Baik.